我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Kopi, rokok udah siap. Kalau misalkan udah siap, wih lah, nggak usah pakai berbanyak-banyak bacot lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang telah menanamkan jejak spiritualnya ke dalam Bone Chilling Flame. Setelah itu, Yao Lao pun bertanya apakah Xiaoyan sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan tampak agak tertekan saat hal ini disebutkan dan ia segera menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sejak ia mendapatkan bagian itu dari wilayah sudut hitam, ia belum pernah mendapatkan apapun lagi. Yao Lao pun menyuarakan pikirannya bahwa Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius. Bahkan sampai saat ini ia sendiri belum pernah melihatnya. Jika mungkin untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, maka bantuan yang akan diberikannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api dingin tulang. Yao Lao akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan menanyakan selama periode waktu ini. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya Yao Lao seperti teringat sesuatu. Ia segera berkata bahwa ada seorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencari Xiaoyan. Apakah saat ini Xiaoyan ingin bertemu dengannya? Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar hal ini lalu bertanya siapakah orang tersebut. Yao Lao pun segera menyebutkan nama Nalan Yanran. Mendengar nama ini, alis Xiaoyan sedikit mengerut. Mengingat karakter Nalan Yanran, ia kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya tanpa alasan terkecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun. Singkat cerita, Xiaoyan pun bertemu dengan Nalan Yanran di dalam sebuah aula. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda tersebut yang baru saja datang yang telah mendorong pintu dan masuk. Yanran secara alami telah mendengar tentang hal-hal mengenai Xiaoyan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Meskipun hatinya memiliki beberapa kepahitan yang tidak diketahui, namun Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini ia juga bukan lagi gadis sentimental seperti dahulu. Ia jelas menyadari seberapa besar celah yang ia miliki dengan Xiaoyan saat ini. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Xiaoyan pun berjalan mendekat sambil bertanya apakah Yanran baik-baik saja. Yanran sudah pergi ketika ia keluar dari kolam darah Gunung Surgawi pada saat itu. Yanran pun mengangguk kemudian berkata bahwa ia punya sesuatu untuk dilakukan pada saat itu. Oleh karena itu, ia tidak bisa tinggal lama dan menunggu Xiaoyan. Hati Xiaoyan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui ketika ia melihat sikap Nalan Yanran yang agak gelisah. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia berpikir sesuatu telah terjadi kepada Yanran untuk datang ke pavilion bintang jatuh dan mencari Xiaoyan kali ini. Tangan Yanran pun mengencang saat mendengar hal tersebut. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara bahwa ia ingin meminta Xiaoyan untuk membantu gurunya. Jantung Xiaoyan juga sedikit berdebar saat mendengar kata-kata Yanran. Tatapannya segera terfokus saat ia dengan lembut berkata agar Yanran berbicara dengan jelas. Yanran pun segera berkata bahwa ia telah bertindak sendiri untuk datang ke sini. Awalnya guru tidak mengizinkan Yanran untuk datang dan mencari Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit dan ia tidak terkejut tentang hal ini. Mengingat karakter dari Yun Yun, bahkan jika ia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan, kemungkinan besar ia tidak akan datang dan mencari Xiaoyan. Yanran pun lanjut berbicara sepertinya ia telah memberitahu Xiaoyan terakhir kali mereka bertemu. Saat setelah guru dan dirinya tiba di dataran tengah, mereka akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Sekte ini benar-benar sedikit unik dan itu hanya menerima wanita saja. Selain itu ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya. Jika seseorang menggambarkannya, itu hanya seperti sekte pertapa. Mereka bergabung dengan sekte ini hanya karena gurunya menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, ia pun mengambil posisi tetua tamu. Guru dan Yanran tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, seseorang seperti Guru dan Yanran tidak akan mengaduk banyak riak dalam Sekte Bunga. Terlebih lagi dengan kekuatan mereka hanya bisa dianggap rata-rata di dalam Sekte Bunga. Senyum pahit seketika muncul di wajah Yanran ketika ia berbicara sampai saat ini. Ia pun segera melanjutkan bahwa situasi ini kemungkinan dimulai pada tahun kedua setelah Guru dan dirinya bergabung dengan Sekte Bunga.
Pada saat itu, guru dan Yanran menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte bunga untuk tinggal. Biasanya tidak ada orang yang datang untuk mengunjungi mereka. Awalnya mereka berdua juga berpikir bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang berada di gunung tersebut. Namun siapa sangka gurunya akan menemukan gua ketika mereka berkeliaran secara acak dan ada seorang wanita tua dengan kaki pincang di dalam gua. Beberapa fluktuasi seketika muncul di wajah Xiaoyan ketika ia mendengar hal ini dan Yanran pun segera lanjut menjelaskan. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Ia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru telah menderita beberapa luka karena ini. Namun ia tidak hanya tidak marah tetapi bahkan mengirimkan makanan kepada wanita tua itu setiap harinya. Pengiriman ini berlanjut selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua dan tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Setelah wanita tua itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Saat itu mereka akhirnya sadar bahwa ia menyebut dirinya dengan sebutan Nenek Hua. Namun mereka tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Selain itu mereka tidak menemukan bahwa ia adalah seorang ahli. Namun nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Ia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Namun ketika ia mencapai batasnya, ia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua dokinya di dalam tubuh guru. Selain itu, ia bahkan memberi guru sebuah tablet giok dan memintanya untuk menjadi kepala sekte bunga. Yanran pun mengangkat kelapanya hanya untuk melihat Xiaoyan. Ia tertawa getir dan bertanya kepada Xiaoyan apakah menurutnya itu adalah hal yang aneh. Mereka juga merasa tidak percaya saat itu. Guru secara pribadi memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun doki di dalam tubuhnya yang terakhir. Namun dari penampilan nenek Hua yang terakhir, ia jelas merupakan orang yang sangat kuat yang kekuatannya berada di puncak kelas Dozun. Mulut Xiaoyan pun bergerak dan berpikir bahwa Yun Yun pada saat ini telah mengalami suatu keberuntungan. Yanran lanjut menjelaskan bahwa guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini. Namun ia tidak tertarik menjadi kepala sekte bunga atau apapun. Karena itu setelah menguburkan nenek Hua, ia terus tinggal di tempat itu. Siapa yang menyangka bahwa pejabat kepala sekte bunga benar-benar tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta gurunya untuk menyerahkan tablet giok kepala. Guru pun tidak ingin ikut campur, oleh karena itu ia menyerahkan tablet giok itu setelah berpikir. Pada akhirnya wanita itu datang kembali kepada mereka segera setelah mendapatkan tablet giok. Kali ini mereka menginginkan doki dari nenek Hua yang disegel di dalam tubuh guru. Kemarahan muncul di wajah Nelan Yanran ketika ia berbicara pada saat ini. Xiaoyan pun segera bertanya kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini. Yanran pun segera berkata bahwa ia hanya pejabat kepala, namun ia juga memiliki kekuatan Dozun bintang 4. Tetapi orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dirinya. Sebaliknya itu adalah teman prianya yang bernama Yao Hua Liangjun dan orang ini memiliki kekuatan Dozun bintang 6. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Dozun bintang 6 bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh wilayah dataran tengah. Xiaoyan pun segera berbicara dengan sedikit terkejut bahwa Yun Yun telah memperoleh warisan dari nenek Hua itu, tetapi ia masih tidak cocok untuk keduanya. Yanran pun segera berkata bagaimana mungkin gurunya bisa memperbaiki doki dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Saat ini segel itu telah menyatu dengan tubuh gurunya. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan merenggut nyawa gurunya. Wanita jahat itu jelas berniat untuk mengambil nyawa gurunya. Untungnya sepertinya nenek Hua telah mengatur sesuatu ketika ia masih hidup. Oleh karena itu cukup banyak sesepuh berdiri di sisi guru pada saat ini. Oleh karena itu wanita tersebut pun tidak berani merebutnya dengan paksa, namun ia sudah memasang taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Awalnya mereka beranggapan bahwa pertandingan yang akan diadakan akan bersifat adil. Namun sekte bunga memiliki semacam aturan aneh. Aturannya adalah bahwa seorang pria dan wanita dapat melawan lawannya bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini. Yanran pun lanjut bercerita bahwa gurunya sudah menyetujui pertandingan ini. Yanran berpikir bahwa gurunya telah menjadi jengkel karena terus-menerus ditekan. Xiaoyan pun tanpa sadar berteriak dengan marah dan bertanya apakah ia tidak punya otak. Apakah ini bukan namanya menyerahkan diri untuk mati? Yanran pun menghela nafas pelan sebelum akhirnya ia lanjut berbicara.
Oleh karena itu, ia hanya bisa diam-diam datang dan mencari Xiaoyan pada saat ini. Jika Xiaoyan tidak ikut campur tangan, gurunya mungkin akan mati kali ini. Oleh karena itu, tolong bantu gurunya untuk menghadapi mereka. Xiaoyan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Yanran yang memohon. Xiaoyan pun bertanya dengan suara yang dalam berapa lama lagi sampai pertandingan dimulai. Yanran pun segera berkata bahwa pertandingan akan diadakan setengah bulan lagi. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba suara tua ditransmisikan di telinga Xiaoyan. Sosok Yao Lao muncul dan berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi jika ia menginginkannya. Xiaoyan pun terkejut saat melihat hal ini dan ia segera mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Ia secara alami tidak akan bisa menyusut untuk hal itu. Terlepas dari apa masalahnya, ia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Sementara itu, Yao Lao melirik ke arah Yanran dan berkata sungguh tidak disangka bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Xiaoyan terkejut setelah mendengar perkataan dari Yao Lao dan bertanya apakah guru mengenalinya. Yao Lao pun mengangguk dan menjelaskan bahwa wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dari dirinya. Ia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu, ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Ia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun mengenai kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah insiden dengan Yao Lao. Kemungkinan ia menderita cedera yang serius dan jika tidak, ajalnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao pun segera tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Namun Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Ia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua tersebut. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun Yun Yun itu bisa mendapatkan kepercayaan dan harus dikatakan bahwa ia adalah orang yang teguh dan diberkati. Selain itu, sekte bunga juga memiliki banyak ahli. Namun pejabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak sulit untuk menghadapinya. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya ia menjentikan jarinya dan tablet batu giok putih krem terbang menuju Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini adalah tablet giok spasial yang telah ia buat. Jika Xiaoyan bertemu dengan situasi yang tidak dapat Xiaoyan tangani, maka ia dapat menghancurkannya. Yao Lao akan bergegas secepat yang ia bisa. Beberapa orang tua dari sekte bunga itu menyukai Yao Lao sejak saat itu. Setelah Xiaoyan menyebutkan nama Yao Lao, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa King Lin dengan Xiaoyan akan pergi kali ini. Sementara Tianhuo Zunzi dan dokter peri kecil sedang melakukan pertapaan dan pelatihan. Oleh karena itu tidak akan baik mengganggu pelatihan keduanya. Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa lebih baik Tianhuo Zunzi untuk tetap di sini. Yao Lao sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dirinya mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, meskipun Xiaoyan telah membantu dokter peri kecil memperbaiki pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun yang menyedihkan dokter peri kecil belum sepenuhnya dilepaskan. Yao Lao juga akan membantunya selama periode waktu ini. Lain kali Xiaoyan kembali, kemungkinan Xiaoyan akan melihat kekuatan dari keduanya telah melonjak. Xiaoyan pun terlihat sangat gembira dan berkata bahwa itu adalah hal yang bagus. Setelah itu Yao Lao pun berkata jika memungkinkan bantu Yun Yun menjadi kepala sekte bunga selama perjalanan Xiaoyan ke sana. Sekte bunga sangatlah kuat dan jika ia bisa menjadi ketua, maka pavilion bintang jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Segera Xiaoyan pun mengangguk dengan senyum pahit di wajahnya. Sejak sekte Mystic Cloud secara paksa dibubarkan oleh Xiaoyan saat itu, Yun Yun telah menentang sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah ia akan bersedia menjadi kepala sekte bunga atau tidak. Akhirnya mereka pun berjalan keluar dari aula dan Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti Xiaoyan. Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan pun mencari King Lin dan selanjutnya ia berhenti tinggal lebih lama lagi saat ia membuat Nalan Yanran memimpin perjalanan. Sekte bunga terletak di bagian barat dataran tengah dan ada jarak yang cukup jauh di antara itu dengan pavilion bintang jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiaoyan, kemungkinan mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya King Lin telah memanggil seorang ahli dari Nine Shirin Deep Ground Python setelah meninggalkan pavilion bintang jatuh. Akhirnya ia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya dan mereka bertiga menaikinya. Xiaoyan pun duduk di belakang ular tersebut dengan mata yang tertutup rapat.
Pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya dan Bone Chilling Flame perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Selama perjalanan ini, Xiaoyan pada dasarnya memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Di bawah daya tahan dan kerja kerasnya ini, perlawanan dari Bone Chilling Flame dengan cepat menjadi lemah tiap harinya. Singkat cerita, segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang mencolok. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali dan perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Xiaoyan hingga akhirnya menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun perlahan terbuka dan mata hitam gelapnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan di dalam Bone Chilling Flame sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menekan api dingin tulang yang membara di antara alisnya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di sampingnya. Ia pun bertanya berapa lama lagi sebelum mereka bisa sampai ke Sekte Bunga. Yanran pun segera berkata bahwa seharusnya mereka akan tiba dalam waktu 2 hari ini. Mereka telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sementara matanya segera menoleh ke arah King Lin dan berkata agar King Lin meningkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin. King Lin di samping Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya dan sosok ular itu bergetar dan kecepatan mereka terbang melintas langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiaoyan yang lelah dari perjalanan akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Xiaoyan pun menyapu ke segala arah dan akhirnya ia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari cincin penyimpanannya. Benda tersebut pun segera memasuki ruang di depannya dan riak aneh dipancarkan dari ruang tersebut. Sesaat kemudian penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat penghalang spasial ini. Penghalang spasial pun perlahan berfluktuasi hingga akhirnya ia terbelah dan membentuk garis retak spasial. Yanran memberi isyarat kepada Xiaoyan dan King Lin. Yanran pun memimpin untuk masuk sementara King Lin buru-buru menyimpan Nine Sirin Deep Ground Python dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiaoyan. Tak lama terdengar suara gong yang membuat ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika mendengar suara tersebut. Ia berkata bahwa pertandingan akan segera dimulai dan meminta mereka untuk mengikutinya dengan cepat. Tubuhnya bergerak dan ia bergegas menuju ke lautan bunga. Sementara itu di sebuah arena yang berada di atas puncak gunung, pada saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun dan wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Seorang pria berdiri dengan malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan gambar wanita cantik di atasnya. Setelah gong terdengar, mata wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat ia dengan dingin berteriak bahwa waktunya telah habis. Yun harus segera mengungkapkan dirinya. Suara angin yang kencang terpancar dari udara ketika teriakan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera sosok putih dengan lembut melayang, setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun tersebut memiliki ekspresi panas berapi-api yang melintas di matanya ketika ia melihat wanita berpakaian putih tersebut. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai kecantikan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba berkumpul ke Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun tersebut mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang mendalam melintas di matanya dan ia pun segera tertawa dengan dingin dan berkata bahwa ia berpikir Yun tidak akan berani datang hari ini. Yun pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa si wanita harus memaksa dirinya dengan cara yang begitu pahit? Si wanita pun segera berkata jika Yun ingin tetap aman maka ia harus menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Yun pada saat itu. Sungguh tidak terduga bahwa Yun benar-benar berani mencoba dan meletakkan jarinya di posisi kepala sekte bunga miliknya. Yun pun segera berkata jika ia tahu bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga maka ia tidak akan menyelamatkannya. Adapun segel Doki tersebut telah tertinggal di tubuhnya oleh Nenek Hua. Jika si wanita benar-benar menginginkannya, maka ia bisa datang untuk mendapatkannya. Wanita berpakaian anggun pun tertawa dingin dan segera ia melirik pria jahat di sampingnya.
Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya ketika ia berteriak kepada si pria untuk menyerang Yun Yun bersama dengannya. Si wanita pun segera melirik ke arah Yun Yun dan berkata bahwa Yun Yun memiliki warisan dari kepala sekte lama. Ia berpikir bahwa Yun Yun seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Alis dari sejumlah tetua sekte bunga dirajut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Seketika senyum tipis pun muncul di wajah Yun Yun. Ia perlahan menggelengkan kelapanya dan dengan lembut berkata bahwa kepala sekte bisa menyerang sementara dirinya tidak. Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Segera sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok tersebut pun meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang tercengang. Pada saat yang sama, suara menggoda segera terdengar menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. Sosok tersebut memanggil Yun Yun dengan sebutan Yun kecil dan berkata apakah ia tidak terlambat. Banyak mata di alun-alun tercengang saat mereka melihat pria yang baru saja datang. Dalam sekejap seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi dan semua orang saling memandang dan agak tidak yakin dengan alasan kejadian ini. Wajah Yun Yun benar-benar merah karena malu setelah melihat keberadaan Xiaoyan. Ia juga agak tercengang saat ia menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di wajahnya dan bertanya mengapa Xiaoyan berada di sini. Xiaoyan mengamati kecantikan yang tiada tara ini di hadapannya. Ada kelembutan tambahan yang tidak disadari dalam suaranya. Yun Yun sedikit terkejut sebelum akhirnya ia memahami situasinya dan menyadari pasti ini tindakan dari Yanran. Segera ia merasakan panas yang ditransmisikan dari tangannya. Ia pun buru-buru menarik tangannya keluar dari telapak tangan Xiaoyan dengan wajah merah yang indah dan berbicara dengan agak hati-hati. Ia segera berkata bahwa ini adalah sekte bunga. Bagaimana Xiaoyan bisa dengan ceroboh menerobos masuk ke sini? Xiaoyan pun tersenyum sedikit dan berkata bahwa Yun Yun telah bersembunyi dari Xiaoyan selama bertahun-tahun. Seharusnya persembunyian tersebut saat ini sudah cukup. Yun Yun pun segera berkata siapa yang bersembunyi dari Xiaoyan. Tak lama wanita berpakaian ungu memfokuskan matanya ke arah Xiaoyan dan berteriak siapa yang datang. Si wanita meminta Xiaoyan untuk memberitahu namanya. Ia benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga miliknya. Xiaoyan pun melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai bahwa ia dapat memperlakukan Xiaoyan sebagai pendamping Yun Yun. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia melihat Xiaoyan dengan cara yang malu dan agak marah. Namun Xiaoyan mengabaikannya dan matanya hanya menatap dua orang di sisi yang berlawanan. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun segera berkata bahwa seseorang dengan kekuatan Dozun bintang 2 saja berani bertindak arogan di sini. Diri yang mulia ini berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya telah lelah untuk hidup. Wanita berpakaian anggun pun tertawa dingin dan berkata kepada Yun Yun bahwa ia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak memiliki teman. Namun Yun Yun akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan telah memanggil seseorang. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan. Yun Yun dapat memanggil siapapun yang ia sukai. Jika tidak, maka Yun Yun akan mengatakan bahwa kepala suku ini menindasnya. Hari ini ia akan mengizinkan Yun Yun dan anak kecil ini untuk bertarung bersama-sama. Jika akhirnya Yun Yun dikalahkan, maka Yun Yun akan menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun mengerutkan alisnya saat mendengar hal ini dan ia tidak ingin menyeret Xiaoyan ke pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Yun Yun pun mengambil langkah ke depan dan baru saja akan berbicara, tiba-tiba Xiaoyan di sampingnya pun menghentikan Yun Yun. Xiaoyan segera berkata agar Yun Yun menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Yun Yun pun terkejut saat mendengar nada tenang dari Xiaoyan. Matanya yang cantik mengamati pria muda ini dari sampingnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Setelah tidak bertemu dengan Xiaoyan selama beberapa tahun, Xiaoyan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini Xiaoyan juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah yang dipenuhi oleh para ahli. Saat ini Xiaoyan sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai. Beberapa kata tertahan di mulut Yun Yun sejenak hingga pada akhirnya ia pun mengiyakan perkataan Xiaoyan. Menanggapi tindakan dari Yun Yun, Xiaoyan pun segera menatap dua orang di hadapannya. Xiaoyan segera berkata, tentu saja tidak akan menjadi permasalahan jika mereka ingin bertarung bersama-sama. Namun taruhan pertandingan ini tampaknya sedikit terlalu menggelikan. Jika mereka menang, maka mereka mendapatkan warisan Doki dari Yun Yun.
Namun jika mereka kalah, maka mereka tidak akan kehilangan apapun. Apakah menurut mereka ada hal-hal baik seperti itu di dunia ini? Wanita berpakaian anggun tersebut pun menyipitkan matanya dan dengan dingin segera tertawa. Ia pun segera berkata jika kepala suku ini kalah, maka Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak akan ada siapapun yang akan mengganggunya. Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan pun berubah sedikit dingin dan ia pun berkata jika hanya seperti itu maka tidak perlu untuk melakukan pertandingan ini. Ekspresi wanita berpakaian anggun pun berubah ketika ia melihat tindakan dari Xiaoyan. Ia pun segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani. Apakah Xiaoyan memperlakukan sekte bunga ini sebagai tempat Xiaoyan bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Bahkan jika Xiaoyan dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, ia akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupnya. Xiaoyan pun segera berkata jika memang ia berani, maka ia bisa datang dan mengejar Xiaoyan sampai ke pavilion bintang jatuh. Wanita berpakaian anggun pun seketika terkejut saat mendengar hal ini. Ekspresinya berubah sedikit dan segera ia pun bertanya apakah Xiaoyan adalah seseorang dari anggota pavilion bintang jatuh. Sekte bunga juga telah mendengar tentang masalah pavilion bintang jatuh yang menghasilkan seorang elit Banseng. Dengan kehadiran ahli di kelas itu, pavilion bintang jatuh tidak perlu takut kepada sekte bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak akan ada yang lupa bahwa elit Banseng dari pavilion bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Doki. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat matanya. Ia segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Xiaoyan. Gurunya adalah Yao Chen. Sebelum ia pergi, guru telah menginstruksikan Xiaoyan untuk mewakili dirinya yang sudah lanjut usia untuk menyapa para tetua sekte bunga jika ia akhirnya bertemu dengan mereka. Teriakan nyaring Xiaoyan menyebar dan mengandung Doki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak Xiaoyan melangkah ke sekte bunga, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Aura ini semuanya sangat kuat dan kemungkinan mereka adalah beberapa ahli dari generasi yang lebih tua dari sekte bunga yang tidak menunjukkan diri mereka. Sementara itu di sisi lain, dua sosok yang ada di seberang Xiaoyan benar-benar memiliki ekspresi yang berubah ketika mendengar Xiaoyan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Tak lama setelah teriakan keras Xiaoyan terdengar suara tua yang agak serak perlahan-lahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Suara tersebut berkata bahwa ini sebenarnya adalah murid dari Yao Chen. Orang tua itu sangat perhatian. Jika ia punya waktu di masa depan, maka ia akan mengunjungi pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah di mana suara tersebut berasal. Setelah itu mata Xiaoyan beralih ke wanita berpakaian anggun yang ekspresinya berubah-ubah dan ia pun tertawa samar. Seorang wanita tua menuju utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada sosok wanita berpakaian anggun yang bernama Hua Jin. Karena Tuan Xiaoyan memiliki permintaan, mari mereka untuk mendengarkannya. Dari pakaian wanita tua tersebut, ia seharusnya menjadi tetua dari sekte bunga. Selain itu, statusnya sepertinya tampak cukup hebat. Sementara itu, mendengar perkataan dari wanita tua tersebut, wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Ia pun segera berkata, jika Xiaoyan memiliki beberapa perkataan untuk diucapkan, maka katakan saja dengan cepat. Xiaoyan pun berkata jika mereka akhirnya kalah dalam pertandingan ini, maka warisan Doki di dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadanya. Namun jika pihaknya kalah, maka posisi tetua sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Ekspresi Hua Jin pun menjadi gelap dan dingin saat ia tertawa dengan marah. Ia pun segera berkata, jadi Xiaoyan mengincar posisinya sebagai kepala sekte bunga. Yun Yun di samping juga buru-buru berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak tertarik menjadi kepala sekte. Oleh karena itu lebih baik Xiaoyan jangan menambahkan permasalahan lagi. Xiaoyan pun tertawa dingin dan berkata bahwa nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte kepada Yun Yun. Namun Hua Jin tanpa malu-malu merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini ia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan nenek Hua kepadanya. Hua Jin pun berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika melihat Xiaoyan bertingkah seperti itu. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bocah yang berlidah tajam. Sebuah kemarahan membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya ketika ia memikirkan bagaimana nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin pun menghirup udara dalam-dalam dan ia segera menekan amarah di dalam hatinya.
Matanya tiba-tiba menoleh ke arah Yahua Liangjun yang berada di sampingnya. Yahua Liangjun adalah yang lebih kuat di antara keduanya dan semuanya akan ditentukan oleh apakah yang dipikirkannya. Yahua Liangjun pun melirik ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan tampaknya menyadari apa yang dipikirkan oleh Hua Jin di dalam hatinya. Ia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiaoyan. Namun rumor tetaplah rumor. Mereka biasanya berlebihan, terlebih lagi dengan kekuatan bintang 6 Dozun. Hampir tidak ada orang bahkan dalam sekte bunga ini yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiaoyan, ia hanya memiliki kekuatan bintang Dozun dan tidak mudah untuk melampaui perbedaan 4 bintang ini. Ia pun segera berkata karena Xiaoyan memiliki permintaan seperti itu maka mereka akan melakukan apa yang Xiaoyan katakan. Xiaoyan dapat yakin bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Xiaoyan tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiaoyan akhirnya tersenyum sedikit setelah mendengar hal ini. Ia segera menoleh dan dengan lembut memerintahkan Yun Yun untuk mundur sedikit karena ia akan mengurusnya. Yun Yun seketika terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan akan maju sendirian. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kejutan karena pihak lain memiliki Dozun bintang 6 dan Dozun bintang 4. Xiaoyan hanyalah Dozun bintang 2 dan apakah ia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Xiaoyan segera berkata bahwa Yun Yun baru saja mendapatkan kekuatan Dozun dan ia belum memperbaiki doki yang diwarisi tersebut. Yun Yun pasti bukanlah tandingan mereka jika Yun Yun memaksa untuk bertarung. Yang terbaik saat ini adalah Yun Yun bersantai dan ini akan segera berakhir. Yun Yun menatap Xiaoyan dengan agak ragu, namun karena kepercayaannya kepada Xiaoyan, ia tidak membuka mulutnya lagi. Ia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Xiaoyan pun melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan berlama-lama di dalam matanya. Suhu yang menakutkan pun menyebar menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Seorang tetua dari sekte bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika melihat suasana yang menjadi tegang. Karena mereka semua telah mencapai kesepakatan, maka biarkan pertandingan dimulai.